sebelum kita lanjut ke materi yang akan saya bawakan pada hari ini, kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan kita sambut dengan senyum lebar dulu. Bagaimana senyum lebarnya? Oke, jadi kita isi ruangan ini dengan aura positif. Ketika aura positif itu sudah berada pada diri kita, maka apa yang kita dapatkan itu akan menjadi positif, hasilnya juga bagus. Oke, baiklah teman-teman guru hebat, izinkan saya pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah bersedia untuk hadir di tempat ini. Saya di sini di depan bukan karena saya lebih pintar, tetapi saya di sini adalah menyampaikan sesuatu apa yang saya pernah dapatkan. Jadi alangkah tidak baiknya saya kalau apa yang saya dapatkan saya simpan untuk pribadi saya sendiri, apalagi itu untuk kebaikan ya. Jadi hari ini saya mencoba untuk berbagi kepada teman-teman. Ada di sini yang dinamakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kenal kata saya, tapi kalau orang di sini sudah sayang semua sama saya. Kenapa? Karena semua sudah kenal sama saya ya. Jadi saya mungkin tidak panjang lebar untuk mengenalkan nama saya. Oke. Adapun menurut pembahasan pada hari ini berkaitan dengan budaya positif, ada 7 menu. 7 menu inilah yang kita akan bahas dan kupas habis. Pembahasan ini adalah pertama itu paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baiklah Ibu-ibu, sebelum kita lanjut membahas tema ini, alangkah bagusnya kalau kita refreshing dulu ya, supaya semuanya bisa segar. Jangan digulung-gulung, minggu digoyang-goyang. Ayo nyanyi semua, pusing. Baiklah Ibu, kita lanjut di materi pada hari ini, pembahasan budaya positif. Budaya positif. Sebelum kita lanjut, mungkin ada di antara teman-teman hebat yang bisa memberikan definisi apa itu sebenarnya budaya positif sekolah. Oke, baik Bu, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, sedikit saya akan jelaskan sepengetahuan saya ya. Budaya positif di sekolah itu perbuatan atau sikap yang baik
di lingkungan sekolah yang bisa menghargai diri sendiri serta orang lain yang ada di dalam lingkungan sekolah itu. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih buat Ibu Astuti. Jadi definisi dari budaya positif di sekolah itu adalah nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan Ibu, di sini ada kata berpihak pada murid. Kira-kira apa itu kata berpihak kepada murid? Iya, jadi kita sudah bisa lihat ketika budaya positif kita lakukan di sekolah itu intinya berpihak kepada murid. Jadi sekarang itu semuanya berorientasi kepada murid. Ya, alhamdulillah kita sudah paham. Kemudian di sana murid-murid kita ajar, ada nilai yang kita tanamkan, ada keyakinan yang kita tanamkan di sekolah itu. Kemudian kenapa hal itu kita kembangkan, kita tanamkan di sekolah tersebut, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah hal yang penting yang harus kita tanamkan di sekolah di mana kita mengajar. Kemudian apa tujuan membangun budaya positif di sekolah? Tujuannya adalah menumbuhkan karakter anak agar menjadi manusia atau anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertera di dalam profil Pancasila. Ketika kita bercerita tentang kurikulum merdeka, berarti kita dituntut untuk mengetahui profil Pancasila. Ya, profil Pancasila inilah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi acuan kita untuk melakukan sesuatu di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah yang terlibat dalam membangun budaya positif. Tentunya kita harus tahu siapa saja yang terlibat di dalam sekolah itu untuk membangun budaya positif. Di sini kita perlu kolaborasi. Intinya adalah kolaborasi. Sehebat apa, sehebat bagaimanapun seorang kepala sekolah, seorang guru di dalam sekolah, ketika tidak ada kolaborasi, maka tujuan pendidikan yang kita akan capai itu tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kolaborasi itu sangat penting. Jadi budaya positif ini kita yang ada di dalamnya semua pihak yang berhubungan dengan sekolah. Di antaranya siapa? Ada murid, ada guru, ada kepala sekolah. Orang tua masuk tidak? Masuk. Orang tua itu tidak boleh kita pisahkan dari sekolah. Kemudian orang tua juga itu peranannya penting. Makanya kolaborasi dengan orang tua jangan dipandang remeh. Ketika sekolah itu berhasil, berarti kolaborasi di dalamnya itu bagus. Ya, inilah ciri-ciri atau bentuk budaya positif di sekolah. Paradigma belajar. Kira-kira apa yang disebut dengan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mungkin ada dari teman-teman guru hebat
yang bisa memberikan sedikit apa itu paradigma belajar. Belum, silakan. Kenalkan namanya Bu, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurtia dari PKK. Menurut pemikiran saya, perubahan paradigma belajar di sini, di mana kita ketahui bahwa paradigma adalah kerangka berpikir untuk maju ke depan. Ada pula paradigma di sini belajar berarti kita menumbuhkan pemikiran untuk maju ke depan. Di sini yang saya tangkap sini, perubahan paradigma belajar itu seperti kita menumbuhkan pemikiran untuk anak supaya untuk maju ke depan lebih baik lagi. Itu yang saya. Terima kasih. Terima kasih. Katakan Ibu Nurlia itu bahwa paradigma itu adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang berdasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap. Ada kaitannya dengan yang dikatakan dengan Ibu Nurlia. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak itu tentunya didasari oleh pemikiran, ya. Jadi bagaimana anak bersikap, bagaimana anak berbicara, mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Dengan begitu, ketika ada semua penemuan baru atau perkembangan ilmiah, hal itu juga dapat mengubah cara manusia dalam memahami suatu fenomena. Coba kita lihat paradigma, perubahan paradigma. Kita lihat sekarang itu beda tidak dengan cara belajarnya kita dengan cara belajar yang lalu. Paradigma inilah yang merubah kita mengikuti mengikuti sesuai zaman, sesuai alamnya. Ini jadi perlu diketahui bahwa paradigma ini adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Ada dua jenis paradigma, yaitu ada paradigma baru dan ada paradigma lama. Ada di sini, coba kita perhatikan. Paradigma baru adalah cara pandang terhadap proses pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan kesempatan kepada anak atau siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kesempatan penuh kita berikan kepada siswa supaya siswa lebih aktif. Kemudian pembelajaran bukan lagi bersumber pada guru, melainkan guru adalah fasilitator pembelajaran. Saya cuma memfasilitasi anak, tetapi sumber belajar itu adalah anak itu sendiri. Kemudian paradigma lama. Paradigma lama adalah faktor yang percaya bahwa faktor guru adalah paling menentukan. Jadi dulu paradigma lama itu guru adalah yang paling menentukan. Segala kegiatan itu ditentukan oleh guru. Guru dipandang sosok yang utama, yang diibaratkan seperti wadah yang penuh ilmu, sedangkan siswa adalah wadah yang kosong yang harus ibu guru yang mengisi wadah tersebut. Jadi di sini yang aktif siapa? Yang aktif adalah ibu gurunya. Coba kita lihat, boleh tidak kita menyatukan prosesi dengan mengisi kertas ini. Saya melihat ibu menulis di sini nanti ada jenis kegiatan paradigma lama dan paradigma baru. Nanti ibu tempel saja di sana. Setelah kita tempel sebentar kita kelompokkan. Jadi kita tulis 1 orang 2 ya, paradigma lama dan paradigma baru.
Ya, jadi kertas yang berwarna pink itu paradigma baru, yang kuning ini paradigma lama. Sudah ada yang menulis? Oke, silakan ibu-ibu, setelah itu ditempel di kertas yang ada di sana. Up. Okay. Tulisannya sudah ada semua di sini. Di sini ada paradigma baru dan paradigma lama. Jadi saya ngambil mewakili satu dari paradigma lama, paradigma baru, dan nanti satu mewakili di paradigma baru. Intinya ketika kita membaca satu pasti sudah kita tahu, oh seperti ini ya. Contoh paradigma baru di sini, anak berkolaborasi, betul tidak? Paradigma baru itu sudah ada ya, ada kegiatan berkolaborasi. Kemudian komunikasi semua arah di dalam kelas, berarti komunikasinya ya, jadi tidak fokus cuma guru yang kita dengar, begitu ya. Sepakat? Sepakat. Kemudian ini ada paradigma lama. Iya, jadi siswanya kalau paradigma baru itu anak-anak lebih aktif dan bersumber, pembelajaran bersumber pada murid. Sedangkan di paradigma lama itu kita menekankan baca, tulis, hitung, betul atau tidak? Betul. Nah, kita sepakat bahwa paradigma lama itu kita menekankan baca, tulis, hitung, tanpa mengenalkan konsep kepada anak. Jadi pada waktu paradigma lama kita di papan tulis saja. B, A, B, T, U, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, begitu barangkali ya, ini contoh konkretnya. Kemudian guru bercerita, anak mendengarkan. Jadi masih kayak apa ya, kita suruh anak-anak berhayal. Misalnya hari ini saya akan mengajar tema kereta api. Tema kereta api, kendaraan di darat, yaitu kereta api. Saya bercerita di depan anak, karena saya tidak memegang atau memperlihatkan suatu media, sementara di sekitar anak itu tidak pernah melihat kereta api. Saya bercerita, kereta api itu medianya panjang, kereta api itu warnanya hitam, di atasnya ada cerobong asap. Kemudian kereta api itu berjalan di atas rel. Anak itu menghayal tentunya karena tidak pernah melihat. Bagaimana itu kereta api hitam, berarti sama warnanya oli. Nah, karena kita bercerita menggunakan warna hitam, anak-anak dia samakan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi pada paradigma lama itu adalah semuanya bercerita tanpa memperlihatkan suatu hal yang
diceritakan. Baiklah, tadi kita sepakat bahwa yang kita ikuti sekarang mau paradigma lama atau paradigma baru? Apa ibu-ibu? Paradigma baru, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Yang kedua, pertama tadi itu paradigma baru. Sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Lagi-lagi kita harus memperlakukan disiplin positif di dalam sekolah. Mendengar kata disiplin ini, apakah ibu guru bisa memberikan suatu pemahaman apa sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin positif di sekolah? Sebelum kita lanjut, mungkin ada dari ibu-ibu hebat yang bisa memberikan suatu definisi apa itu disiplin sekolah. Merupakan kedisiplinan atau kepatuhan dalam proses pembelajaran ketika ada dalam kelas atau di luar kelas. Oke. Terima kasih. Jadi kata disiplin itu tidak terlepas dari adanya ketertiban atau peraturan. Jadi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang menghubungkan antara kata disiplin dan tata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Maka kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kalau dulu ketika kita memberikan suatu kedisiplinan terhadap anak, ujung-ujungnya pasti ada hukuman. Misalnya, peraturan sekolah itu ketika kita datang ke sekolah harus jam sekian. Bahkan sekarang kayaknya masih ada yang begitu ya. Begitu terlambat, anak-anaknya tidak boleh masuk. Karena itu mau diterapkan kedisiplinan di sekolah, ujung-ujungnya pasti ada hukumannya. Inilah yang kita harus pahami, bahwa sesungguhnya disiplin itu bukan harus diakhiri dengan hukuman. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi tidak terlepas dari kurikulum merdeka. Ketika kita melaksanakan kurikulum merdeka di dalam sekolah, di lingkungan sekolah, itu disiplinnya harus kita kuatkan. Kenapa? Jangan sampai orang salah tafsir. Merdeka belajar, ya merdeka sesukanya. Tetapi merdeka itu harus dibarengi dengan disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin pribadi, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Ini Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013. Jadi di sini Bapak Ki Hajar Dewantara sudah memberikan atau menyampaikan bahwa ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Mana yang kita pilih? Mendisiplinkan diri sendiri atau orang lain yang mendisiplinkan kita? Yang ekstra atau yang intra?
Yang mana lebih bagus? Kalau kita disiplinkan oleh orang lain, berarti kita melaksanakan sesuatu karena terpaksa. Ada juga pendapat mengatakan bahwa tujuan disiplin adalah senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi ketika kita mendisiplinkan diri kita, bisa jadi kita lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Di sini kita harus mengetahui apa itu merdeka. Ada Ki Hajar Dewantara adalah ini bahasa Jawa tapi ada artinya, yaitu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita tidak usah lagi diperintah orang lain. Ngapain diperintah sama orang, sementara saya bisa memerintah diriku sendiri. Itu adalah kedisiplinan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Deston dalam bukunya yang berjudul Instruksi School Discipline. Dia ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Jadi kita fokus dengan kata ini, murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak di sekolah itu bagaimana kita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk disiplin kalau kita tidak mengawali dari meyakini bahwa disiplin itu saya harus menjadi pengikut, saya harus mengikuti apa yang saya lihat. Jadi memang luar biasa, disiplin itu harus diawali dari diri kita sendiri. Contoh kecil lagi, ketika kita menerapkan kepada anak-anak, mengatakan kepada anak-anak jam sekolah itu adalah jam 7.15, tapi kadang kita datang duluan anak-anak yang sambut kita daripada gurunya yang menyambut anak. Hai guru, saya dari tadi di sini. Ada enggak yang seperti itu sekarang? Iya. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan kita selalu berusaha supaya hal itu tidak terjadi, karena disiplin positif itu adalah murid kadang mengikut ke kita. Bentuk motivasi pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ingat, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi coba ada contoh kecil, misalnya ada undangan pelatihan. Jadi undangan itu disampaikan ke sekolah, kemudian kepala sekolahnya menunjuk salah satu gurunya ke sana. Gurunya ini berpikir, kalau saya ke sana
saya ke sana saja, karena kalau saya tidak ke sana nanti saya dimarahi sama kepala sekolah. Inilah salah satu contoh bentuk motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang sesuatu yang kita mau kerjakan itu kita tidak berpikir bahwa yang saya bekerja ini adalah untuk kebaikan diri saya, tetapi targetnya adalah untuk mendapat suatu imbalan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Iya, karena dia datangnya dari orang lain. Ketika saya ke sana melakukan hal ini, saya pasti dapat imbalan atau hadiah. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Jenis motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya motivasi ini menjadi pertanyaan, apabila saya menjadi orang seperti apa ketika melakukan motivasi ini. Ketika saya melakukan hal tersebut, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka yang tiga jenis motivasi ini kira-kira yang dianggap paling bagus itu yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Coba kita lihat. Kalau yang pertama tadi kita melaksanakan, bahasa sederhananya seperti ini. Kalau saya laksanakan sesuatu, kalau saya tidak laksanakan, saya nanti dimarahi sama atasan saya. Jadi dia melakukan sesuatu karena dia terpaksa, karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga itu melakukan sesuatu karena memang ada keyakinan yang dihargai dalam dirinya, bahwa ketika saya melakukan hal tersebut akan berimbas sendiri kepada diri saya sendiri. Kira-kira motivasi mana yang paling bagus kita terapkan dalam diri kita? Pertama, kedua, atau yang ketiga? Oke. Yang berapa, Bu? Yang ketiga. Ya, motivasi ini adalah bentuk motivasi internal. Terima kasih, Bu. Ini ada suatu apa ini namanya, kasusnya. Ini coba kita simak sama-sama. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasi apa? Kemudian apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran? Kemudian Anda ingin melihat atau dipuji, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi atau guru berprestasi. Kemudian Anda ingin menjadi pelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Jadi ketika kita memilih dua bentuk motivasi, berarti ada perubahan antara motivasi satu dan motivasi dua. Yang mana kira-kira yang bisa Ibu ambil sebagai tindakan motivasi tersebut?
Mau yang dengan penghargaan atau terpaksa atau dengan diri sendiri? Dari diri sendiri. Jadi kembali seperti yang pertama tadi ya. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis seperti bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kira-kira kebutuhan biologis ini yang kita sebagai manusia bisa tidak kita nyaman kalau kita tidak punya rumah? Tidak bisa. Ini adalah jenis kebutuhan bertahan hidup. Bisa tidak kita hidup kalau kita tidak makan, kita tidak minum? Ya. Kemudian terlepas dari kebutuhan bertahan hidup, pasti kita butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bisa tidak? Kebutuhan ini sangat terkait dengan kebutuhan yang pertama tadi. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara kebutuhan pertama dan kebutuhan kedua. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini dikatakan bahwa kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi diri kita sendiri ya. Jadi kebutuhan penguasaan. Lanjut, yang keempat itu kebebasan. Kalau kita butuh tidak kebutuhan kebebasan, kita butuh tidak bebas. Iya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dengan menarik. Coba kita lihat, kira-kira kalau di dalam kelas terkait dengan kebutuhan kebebasan ini, ketika kita akan memberikan kegiatan kepada anak-anak, apakah kita yang menentukan kegiatan tersebut? Misalnya kita sudah membuat kegiatan 3 kegiatan, kita kelompokkan kelompok A, B, C. Ketika anak-anak akan memilih kegiatan tersebut, apakah kita seorang guru yang harus menyuruh anak-anak untuk ke sana? Tidak. Jadi anak-anak kita siapkan, setelah itu kita panggil, "Nak, sekarang kamu mau kerja. Kegiatan kita hari ini kan ada 3 macam. Sekarang ketiga kegiatan ini kita harus selesaikan karena kita sudah sepakat. Tadi sebelum kita melakukan kegiatan ini kita sudah sepakat kalau kegiatan kita hari ini adalah 3 jenis kegiatan. Kira-kira yang mana dulu? Misalnya Putri, yang mana dulu yang harus kau lakukan? Misalnya, saya mau di sana dulu. Iya, tapi kalau sudah di sana mau pilih mana lagi? Dia selesaikan dulu ke sini. Setelah dia menyelesaikan,
mungkin dia mau pindah ke sana lagi, di sana lagi. Jadi anak-anak atau mungkin di luar tadi tema, misalnya anak-anak ini itu betul, saya tidak mau ukur kerja yang itu. Kalau anak ini memilih bermain di tempat lain, kita larang atau tidak? Iya, kadang-kadang kita larang. Kita larang ya. Jangan nak, karena itu bukan kegiatannya hari ini. Padahal itu adalah menyalahi kebutuhan kebebasan. Jadi boleh saja dikerjakan, tetapi kita perlu pendampingan dan diberikan suatu motivasi, diberikan suatu pemahaman bahwa kesepakatan atau keyakinan kelas kita hari ini seperti ini. Jadi begitu ya. Ini ada jenis posisi kontrol dalam penerapan disiplin di sekolah. Posisi kontrol ini tentunya tidak terlepas di mana kita melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Pertama ini ada posisi kontrol sebagai penerapan disiplin sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini ada contoh percakapannya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Masih ada kayak guru yang mengacungkan jari telunjuk kepada anak-anaknya, sedangkan anak-anak itu jangankan kita bicara, kita tunjuk saja dia langsung loh. Karena yang ada di pikiran anak ketika seseorang mendidik saya seperti ini, berarti itu sudah kenapa guru TK selalu diharapkan untuk tersenyum biar pikir sudah tidak tertahan, kita masih tetap senyum. Kenapa? Kita menghargai perasaan anak kita yang berangkat dari rumah, berangkat dari rumah dengan wajah ceria, diantar oleh mamanya, kakaknya, bapaknya. Terus di sekolah kita berikan dia perlakuan yang membuat dia tidak nyaman. Apakah kita sebagai guru tidak berdosa? Apakah kita tidak merusak mental anak ketika hal itu kita lakukan? Tapi kalau di sini tidak ada yang begitu ya. Kalau kita di sini tidak ada yang begitu. Semua tersenyum menyambut anak di pagi hari. Semua masih segar. Dari mana anak-anak ke? Beda dengan guru ini. Dia juga katakan, kamu selalu saja salah. Dia menjudge. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ini kadang-kadang anak mungkin terlambat mengerjakan ya. Gurunya bilang begini, selalunya begitu, pasti selalu yang terakhir. Kemudian guru ini mungkin berharap ketika mengucapkan kata itu anak-anaknya akan berubah. Jadi dia ketika dia melakukan disiplin dengan cara penghukuman ini, tujuannya memang bagus, tujuannya untuk mengadakan perubahan. Seperti ketika anak-anak ini, ketika saya berikan kata-kata seperti ini, mungkin dia bisa berubah. Semua ada tujuannya. Kemudian kita lanjut dengan membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut
Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi mungkin ada sesuatu yang dia kerjakan, anak-anak kerjakan, tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka terlontarlah kata seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin ada sesuatu kegagalan yang tadinya ibu berharap bahwa ini harus berhasil, tapi anak-anak itu gagal. Dia mengatakan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Masih ada kata-kata seperti ini di dalam setiap hari dilakukan di sekolah, semoga tidak lagi ya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini belum berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Melihat dari kata-kata ini, kira-kira ada tidak motivasi kepada anak untuk mandiri? Iya. Ada tidak motivasi anak untuk membuat anak itu menjadi mandiri? Jadi murid merasa, di sini dikatakan murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi posisi menjadi teman juga ada sisi baik dan ada sisi jeleknya. Ada posisi kontrol tempat itu pemantau. Jadi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita akan memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya diajukan seorang pemantau, yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Jadi di sini semua sama, mau pemantau, mau menjadi teman itu tujuannya sama, yaitu mengontrol murid kita. Jadi sebagai pemantau juga ada baiknya, ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Kemudian ada sebagai manajer. Di sini peraturan kelas. Di sini kata keyakinan mengandung nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian.
Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kenapa kita ganti dengan kata keyakinan kelas? Karena ketika kita menggunakan kata keyakinan itu betul-betul dari dalam. Kalau peraturan kita tulis tempel di sini. Peraturan ini pagi harus menyapu. Nah, datang ini. Tapi ketika kita menggunakan kata keyakinan ada nilai-nilai yang kita betul-betul pahami di dalamnya. Ibu-ibu, kita kan guru semua. Apakah di kelas kita sudah membuat suatu peraturan atau keyakinan? Untuk sementara sekarang itu apa? Peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan, ya, peraturan. Tidak apa-apa. Untuk yang lalu-lalu itu kita menggunakan kata peraturan dalam kelas. Setelah kita mempelajari materi ini, kita akan membuat paradigma baru, ya. Kita rubah dari bentuk peraturan menjadi keyakinan kelas. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas? Di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Pertama itu kita bertanya kepada guru tentang harapan di kelas. Kemudian buat pertanyaan-pertanyaan positif. Kemudian jadikan keyakinan konsisten dan mudah diingat. Manfaatnya satu, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, mengurangi ketakutan dan kecemasan. Yang keempat, memperkuat hubungan sosial. Yang kelima, meningkatkan kemandirian. Di sini kita coba supaya materi ini lebih kita pahami. Bagaimana kalau kita coba membuat suatu kita menuliskan baru kita ceritanya kita buat keyakinan kelas yang betul-betul bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kita tulis saja bagaimana bentuk kata-katanya, terus apa saja yang kita tulis, seperti apa peraturan di dalam kelas atau keyakinan yang akan kita buat di dalam kelas kita. Contoh keyakinan kelas. Ini mengawali doa sebelum belajar, membaca doa. Berarti ini kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Berarti ini sedang menghargai waktu. Kemudian jika selalu berdoa, yakin dan percaya Allah selalu apa ini? Melindungi kita. Mana? Ini kita masuk di sini. Kemudian keyakinan di kelas memberikan tanya jawab kepada murid dan guru, merapikan sepatunya di depan kelas, merapikan permainan. Berarti ini peraturan. Berdoa sebelum belajar, makan pada waktunya, membuat sarapan pada membuang sampah pada tempatnya. Juga peraturan kelas. Rapikan buku setelah belajar, juga peraturan. Lanjut.
keyakinan kelas taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati guru dan orang tua. Ya, jadi intinya kalau keyakinan kelas itu bentuk kalimatnya itu positif, kemudian tidak panjang, sehingga mudah dihafal. Gitu. Dilarang membuang sampah bukan pada tempatnya, itu kan terlalu panjang, bisa kita ganti menjadi keyakinan kelas jagalah kebersihan, ya, perilaku hidup bersih. Tuh. Jadi bagaimana, sudah dipahami? Jadi keyakinan dengan peraturan. Kenapa bukan kata peraturan? Sama saja. Ada hal yang membedakan adalah bentuk kalimatnya dan cara kita menyampaikan kepada anak-anak. Oke, kita lanjut. Apa itu segitiga restitusi? Ada. Oke. Boleh Ibu Guru berikan gambaran tentang segitiga restitusi. Silakan, Bu. Dari kata restitusi itu adalah artinya ganti rugi dalam perusahaan. Bagaimana seorang guru mengimplementasikan restitusi dalam pendidikan, terutama dalam kurikulum Merdeka Belajar. Itu sendiri apa tadi, Bu? Ganti rugi itu dalam istilah dalam perusahaan. Kata Ibu adalah ganti rugi. Sedangkan kalau di restitusi dalam penerapan disiplin di sekolah adalah restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukum atau sanksi, tetapi juga pada pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Kemudian dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka lakukan. Kemudian kita memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka kerjakan tadi. Jadi restitusi di sini merupakan proses. Jadi restitusi ini adalah proses kolaborasi, ya. Jadi hal ini bisa terjadi dilakukan dengan cara kolaborasi. Mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan, desakan atau tuntutan maupun bentuk lain dari suatu tekanan yang menyebabkan seseorang menjadi merasa tertekan. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Coba kita perhatikan ciri-ciri restitusi ini. Satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Yang kedua, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Restitusi itu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kita langsung lihat langkah-langkah untuk restitusi ini, ya. Satu, ini coba kita lihat. Langkah pertama itu pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jadi pertama, menstabilkan identitas. Jika anak
berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Misalnya anak-anak itu habis membuat kesalahan, kemudian kita menyalahkan lagi, bagaimana mental anak itu bisa bagus? Pasti dia fungsinya kita sebagai guru adalah menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat. Kemudian menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Berikutnya langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi mungkin di sini kita langsung saja mengambil contoh supaya kita lebih paham bagaimana itu restitusi segitiga. Jadi misalnya ini contoh kecil ya. Misalnya ada anak-anak di dalam kelas. Sebelum kita belajar kan sudah ada keyakinan kelasnya kita. Mungkin di keyakinan kelas kita itu adalah mengatakan makan pada waktunya atau istirahat pada waktunya. Ketika anak-anak sementara dalam kegiatan pembelajaran, tiba-tiba anak itu keluar karena sudah melihat kelas lain sudah istirahat. Dia keluar padahal itu belum waktunya. Apakah anak-anak itu langsung kita marahi? Kalau menurut segitiga restitusi ini tidak seperti itu. Jadi anak itu kita panggil dulu, kemudian kita menstabilkan identitasnya. Nah, tahu tidak kenapa saya panggil kamu ke sini? Ya, tidak Pak. Kenapa? Tadi itu teman-teman kamu sementara belajar, kenapa ya kamu keluar? Sementara belum waktunya keluar main. Bukankah keyakinan kelas kita bahwa bermain itu ada waktunya, istirahat itu ada waktunya? Mungkin anak-anak ini menyadari bahwa ternyata kesalahan saya, memang saya meninggalkan kelas bukan pada waktunya. Setelah itu kita kuatkan anak-anak itu. Setelah dia menyadari bahwa tadi itu dia bikin apa, kita kuatkan kembali. Oke, semua orang pernah berbuat kesalahan. Mungkin kita bisa memberikan lagi motivasi bahwa saya juga dulu pernah berbuat salah seperti itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tadi itu perbuatan kira-kira bagus atau tidak Bu Guru, tidak Pak Guru, karena tadi itu saya keluar bukan pada waktunya. Kita validasi kembali, kemudian kita berikan pilihan kepada anak. Misalnya, jadi kamu mau mengulangi lagi perbuatanmu, mana yang kita pilih? Nanti seperti itu lagi atau tidak? Ini saya mau ikuti teman-temanku, saya harus tetap belajar. Kemudian langkah ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada anak, kira-kira besok masih mau lagi seperti itu? Kira-kira kalau kamu seperti itu terus, apa yang kau dapat dampaknya untuk diri kamu? Jadi kita memberikan keyakinan kepada anak supaya anak itu tadinya bagaimana dia menjadi lebih bagus. Ya, jadi inilah
segitiga bentuk segitiga restitusi tadi itu. Karena berhubung segitiga restitusi ini adalah materi yang terakhir, mungkin ada teman-teman guru hebat yang sudah memahami dari materi tersebut, boleh kita berdiskusi bagaimana, adakah yang sudah melakukan segitiga restitusi ini di sekolah masing-masing? Belum. Kemungkinan kita sudah kerjakan, hanya kita belum tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah model segitiga restitusi. Iya. Iya, coba Ibu Marlin, coba. Oke. Nah. Ya, Ada yang lagi aktif belajar, sementara yang di sebelah sana temannya belum tidak aktif lagi bermain. Nah, itu nih, di situ lah mereka apa namanya? Baku gabung. Iya, tengkar. Ya, dalam belajar. Nah, itu kayaknya bukan dia diskusi. Nah, jadi itu adalah salah satu kasus. Jadi restitusi segitiga ini bisa ada ketika ada tiba-tiba dia datang pukul. Sekarang saya tanya kepada Ibu Martin, ketika anak itu dipukul, apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan ketika anak itu memukul? Apakah kita marahi atau kita berikan dia, kita menebalkan identitas tentang apa yang dia lakukan, atau bagaimana? menenangkan anak Yang diganggu atau yang mengganggu? yang mengganggu. Yang mengganggu. Ya, saya kasih tekan. Ya. Bagus ya, ini yang anak yang satunya. Saya kasih yang pemahaman atau pengertian. Oke. Jangan saling mengganggu atau dalam kelas pada saat pembelajaran mulai. Oke. Nah itu ada sudah yang mengganggu ini kita ambil dulu. Kita mungkin kita amankan dulu. Kalau yang diganggu masih nangis, tentunya yang kita urus yang nangis dulu ini. Bagaimana kita tenangkan dulu perasaannya. Setelah kita tenangkan, nah kita tebarkan dulu. Nah tadi itu kenapa bisa kita diganggu? Atau kalau yang lebih menarik yang kita selesaikan adalah ini, yang si pengganggu ini, kita datangi dia, kita tebalkan identitas, artinya kita perjelas apa tindakannya, kenapa dia begitu. Nah tadi itu saya lihat kita kasih begini teman kita, kita dekati anak itu sehingga anak itu kita tidak buat dia merasa bersalah. Iya, jadi kita dekati dia, kenapa? Nah tadi saya lihat kita kasih begini teman kita tebalkan identitasnya. Oh iya betul, saya kasih begitu. Oh iya nak, apa? Biasa memang kalau kita lagi greget, kau lihat, mungkin kamu lihat cantik ya temanku sambil mengganggu. Ada, bisa kita anak-anak itu kita senangkan. Tadinya pasti ada rasa bersalahnya. Kadang kan dia ganggu temannya sendiri, tidak pilih menangis sendiri. Dia nangis sendiri di sudut. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Sering kita temui. Dia yang pukul temannya, setelah temannya menangis, dia juga ikut nangis. Kenapa? Karena rasa bersalahnya tinggi. Ketika kita tidak menjadi guru yang bijaksana, yang tidak pandai untuk memotivasi, bisa jadi mamanya juga datang marah karena kita tidak bisa olah motivasi yang kita bangun di dalam kelas. Jadi anaknya kita tenangkan, kemudian ujung-ujungnya nanti dia kembali sama lagi. Diibaratkan kali itu kejadian tidak pernah terjadi. Itu tujuan kita. Dan intinya adalah membuat anak kita bahagia. Membuat anak kita bahagia. Bahagia datang ke sekolah, bahagia pulang. Oke. Baiklah, kita sepakat. Iya. Jadi segitiga restitusi ini sangat bagus. Oke, lanjut.
terkait dari tadi kasihan dari Ibu Martin. Di sini kan ada segitiga restitusi, yaitu upaya penawaran atau tuntutan hukum. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika seorang anak yang divalidasi ini tetap dengan pendiriannya bahwa dia tidak melakukan tindakan yang salah, apakah orang tua anak tersebut perlu terlibat dalam hal segitiga restitusi? Sekian dan jadi di sekolah atau di rumah? Ini kasus sekolah. Nah, jadi restitusi segitiga. Anak ini sudah lakukan, tapi dia tetap sama pendiriannya bahwa dia tidak bisa. Disinilah guru berperan bagaimana dia menawarkan suatu solusi sehingga anak itu bisa memahami bahwa sebenarnya yang saya lakukan adalah hal yang negatif. Iya, di sini adalah guru lagi mengidentitaskan, menebarkan identitas, kemudian kita berikan penawaran kepada anak. Nah, kalau kamu kerja ini nanti seperti ini jadinya. Yang mana kau pilih? Mau kita mau baik atau yang mau yang jelek? Mau yang benar atau mau yang salah? Jadi kadang kalau boleh kita jangan menghindari kata benar atau yang salah, baik dan buruk ya, baik dan buruk. Kalau bisa kita hindari mengatakan kepada anak itu hal salah, itu benar, baik dan buruk. Nah, kalau ini yang kita lakukan, ini akibatnya buruk. Kalau ini yang kita lakukan, kan anak ini tidak buruk, saya tidak memukul, saya yang benar. Nah, ya kalau memang kita yang benar seperti ini, nanti akibatnya kalau kita selalu melakukan suatu kebaikan seperti ini dampaknya. Nah, ini adalah kemudian kenapa ibu orang tuanya harus kita libatkan? Ada masalah apa? Apakah masalah itu tidak bisa kita selesaikan? Di mana fungsi kita sebagai guru adalah pengganti orang tua anak ketika anak itu berada di sekolah. Baiklah ibu-ibu, materi hari ini sudah berakhir ya, ini dengan pembahasan segitiga restitusi, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suti Ahmad dari TK Generasi Ceria. Barusan saya mengikuti pengimbasan budaya positif, dan ini membawakan manfaat yang sangat signifikan untuk saya. Bagus sekali pembahasannya. Dari yang kami tidak tahu, namanya saya yang tidak tahu apa itu, masih banyak pengetahuan kurang apa itu budaya positif yang harus ditanamkan di sekolah. Saya jadi tahu kemudian paradigma yang lama dan paradigma yang baru yang harus diterapkan. Dan setelah ini saya akan berusaha menerapkan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hasbuti Tamim, TK Pembina Latambaga. Setelah mengikuti implementasi dari tema kurikulum belajar ini, saya yang dari mengajar itu belum begitu paham cara mengajar lama dan mengajar baru, termasuk paradigma, termasuk restitusi dan sebagainya. Setelah saya mendengar dan mengikuti implementasi ini, pembelajaran ini, saya menjadi tahu. Alhamdulillah dengan pembawaan materi Ibu Joharni Asbar, membawakannya dengan baik.
Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.